cek 1 2 3. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Abdir Jaraki dengan NIM 241060500077 dari mata kuliah struktur data kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah tugas yang telah saya buat dari mata kuliah struktur data kelas A, yaitu tugasnya pembuatan program manajemen data mahasiswa berbasis fixed size array dengan kapasitas 10 menggunakan dua bahasa, yaitu Java dan Python. Nah, pada kali ini saya ingin menampilkan atau mendemokan coding yang bahasa pemrograman Java terlebih dahulu. Nah, di sini coding yang telah saya susun antara lain di sini. Ini adalah codingnya, terus sampai ke bawah. Nah, coding yang telah saya susun, terus next. Dan yang dimana di sini saya menggunakan metode switch case 1, case 2 sampai case ke-8 dan 9 dan exit. Nah, lanjut. Nah, oke. Kurang lebih untuk codingnya seperti ini. Yang ada yang di sini berjumlah sampai dengan 151 baris. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba membuktikannya dengan mengerun kode program tersebut. Saya run sekarang. Oke, dan ternyata di sini hasil dari running kode program berhasil. Dimana di sini dia menampilkan yang pertama itu insert at beginning. Insert at beginning itu dari case 1. Insert at beginning, yang kemudian kedua insert at given position, yang ketiga insert at end, yang keempat delete from beginning, 5 delete given position, 6 delete from end, dan 7 delete first occurrence. Yang dimana ini udah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditugaskan pada classroom pada mata kuliah struktur data kelas A. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah masing-masing menunya ini berhasil digunakan atau tidak. Mungkin yang pertama kita coba dari 8 saudara terlebih dahulu, dan ternyata di sini menu data mahasiswa masih kosong karena kita emang dari sebelumnya itu belum sama sekali menginput data. Nah, di sini juga ada penjelasan data terisi 0/10 karena sebelumnya kita juga emang belum menginput data sama sekali. Maka sekarang mari kita coba input datanya. Yang pertama, insert at beginning itu artinya data itu nanti akan ditempatkan di blok data itu akan ditempatkan pada blok yang pertama, at beginning, pada permulaan. Ini kita coba contohnya Abdirja, kemudian minnya akhiran 077. Nah, kemudian data ketika data telah terisi, maka otomatis di sini akan timbul statement bahwasanya data berhasil ditambahkan di indeks, dan kemudian data terisi akan berjumlah karena sebelumnya kita sudah berhasil menginput, yang dimana di sini berjumlah 1/10. Karena data sudah terisi, sekarang mari kita buktikan apakah data itu benar terisi atau belum. Untuk membuktikannya itu kita bisa datang ke menu nomor 8, yaitu show data. Masuk. Oke, dan ternyata kita ulang, maaf. Masuk ke menu 8 show data. Ternyata di sini ditampilkan di atas list data mahasiswa indeks 0, nama Abdirja, NIM 077 sesuai dengan yang telah kita inputkan sebelumnya. Namun mungkin ada pertanyaan, kenapa indeksnya di sini 0? Karena begitulah logika dalam perhitungan atau permulaan hitungan di dalam kode Java, yang dimana setiap variabel apapun itu pasti akan dimulai dengan indeks 0, kemudian 1, dan seterusnya. Sekarang mari kita coba fitur selanjutnya, itu yang kedua, insert at given position. Nah, insert at given position itu apa? Kita ingin menambahkan di posisi yang mau kita tentukan. Nah, sekarang kita mau tentukan dia di posisi keberapa, karena sebelumnya udah kita inputkan satu data yang dimana artinya dia berada di indeks 0. Namun ketika kita ingin menginput data baru, kita bisa menentukan apakah kita mau dia diletakkan di sesudah data yang sebelumnya tadi atau di sebelum data yang sebelumnya tadi. Nah, ketika kita ingin dia diletakkan di
setelah data yang diinput setelah data yang diinputkan tadi, maka langsung saja kita mengisi nilai 0. Misalnya namanya di sini virus Gahyaka, kemudian NIM akhirnya 016. Maka coba kita cek show data, itu berhasil bahwasanya Gahyaka berada di indeks ke-1, yaitu indeks setelah data yang kita inputkan sebelumnya tadi. Nah, mungkin kita coba menu yang selanjutnya, itu yang nomor 4, delete from beginning. Itu artinya menghapus data, mengurangi satu dari data yang pertama, data yang di blok 1. Data yang di blok 1 itu ada Rafi Abjirja, berarti ketika kita menginputkan yang menu yang keempat, otomatis Abjirja akan hilang. Kita cek data pada indeks 0 berhasil dihapus, artinya data Abjirja itu sudah berhasil dihapus. Coba kita cek, kemudian ternyata benar bahwasanya data yang bernama Abjirja itu sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita coba menu yang selanjutnya, delete given position, yang kelima. Itu artinya kita ingin menghapus posisi yang kita tentukan. Nah, masukkan posisi indeks yang ingin dihapus. Karena datanya di sini tinggal 1, ya udah kita coba menghapus indeks yang ke 0. Nah, data telah berhasil dihapus, artinya data yang kita miliki sudah tidak ada sama sekali. Coba kita cek bahwasanya benar, data terisi 0/10 dan tidak ada data yang terisi sama sekali. Nah, kurang lebih begitu. Nah, coba kita exit, dan ternyata program selesai sampai jumpa. Mungkin untuk demonstrasinya kurang lebih begitu, dan saya pastikan tanpa dicek satu-satu semua menunya ini udah berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk demonstrasi Java, dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian demonstrasi pada kode Python. Oke. Nah, untuk kode Python kurang lebih sama. Namun, di dalam kode Python ini menurut saya pribadi ini kodenya lebih gampang dibaca, dan di sini juga bisa dibilang lebih singkat. Mungkin lebih mudah ya. Karena kita di sini hanya menggunakan logika while true, kita ngeprint menu apa yang mau kita masukkan, maka dia akan otomatis keluar di terminal output, dan kemudian kita menggunakan logika kalau di dalam Python itu namanya if else. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan dia kodenya juga kurang lebih singkat ya, bisa dibilang. Nah, langsung saja kita buktikan apakah demonstrasi kodenya bisa di-running, berjalan atau tidak. Nah, setelah saya run ternyata berhasil. 9 menu yang kita inginkan sudah berhasil keluar, dan sekarang kita buktikan apakah dia bisa berjalan beneran atau tidak. Kita coba menu yang pertama, kita input Rafi, minnya 77, berhasil. Kemudian yang kedua, posisi indeks kita menginginkan sebelum Rafi, berarti kita masukin 0, namanya Gahyaka, minnya 16. Selanjutnya kita menu yang ketiga, kita ingin memasukkan di posisi akhir, insert at end. Kita pilih 3, masukkan namanya Faris. Minnya 6. Selanjutnya kita coba menu yang keempat. Sebelumnya kita coba show data terlebih dahulu. Dan ternyata di sini berhasil, kita telah menginputkan 3 data melalui menu 1, 2, dan 3 tadi. Selanjutnya kita cek menu yang keempat, delete from beginning. Artinya kita ingin menghapus data yang pertama. Dan coba kita cek apakah data yang pertama sudah terhapus, dan ternyata benar. Data Gahyaka itu sudah tidak ada di dalam penyimpanan kita, data kita. Selanjutnya delete given position, menghapus posisi yang diinginkan. Kita ingin menghapus posisi yang mungkin posisi yang ke-1, Paris. Kalau kita show data, ternyata benar. Sisa data yang ada di sini hanya data bernama Rafi. Selanjutnya delete from end, ini menghapus dari yang terakhir. Coba kita cek, dan ternyata benar berhasil, data tidak ada sama sekali. Kemudian delete first occurrence ini kita coba input dulu Rafi 79,
terus input lagi Azirza 77. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit menu yang ketujuh ini apa. Delete first occurrence itu kan artinya dia hapus data pertama yang ditemukan. Nah, misalnya kita memiliki data yang namanya sama. Nah, contohnya seperti ini. Raffi min 77, Raffi 79, Raffi, bentar, kita tambah satu lagi. Raffi 79. Nah, di sini kita memiliki data yang namanya sama dan nilainya sama. Nah, fungsi menu yang ketujuh ini, kita ingin menghapus data yang bernama Raffi ini, tetapi tidak keduanya, hanya salah satunya saja. Nah, misalnya kita ingin menghapus Raffi yang ada di indeks ketiga saja. Maka caranya itu dengan menggunakan menu yang nomor 7 ini, delete first occurrence. Nah, contohnya di sini Raffi. Nah, maka otomatis data Raffi yang kehapus adalah Raffi yang ada di indeks ketiga tadi. Karena Raffi yang selanjutnya itu yang datanya persis itu ada di indeks 0, di indeks yang pertama. Nah, kurang lebih bedanya seperti itu. Dan kita coba exit. Nah, program selesai. Ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video demonstrasi dari tugas kode pada Java, kode array, untuk array. Dan selanjutnya mungkin kita akan mendemonstrasikan lagi kode-kode pada bentuk yang selanjutnya seperti linked list dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kedua program ini sudah memenuhi kriteria. Kapasitasnya ada 10 tanpa library eksternal dan manajemen variable account yang akurat. Nah, mungkin cukup sekian dari demo saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Jika ada saran bisa ditulis komentar. Karena itu nanti yang akan membangun peningkatan kita, upgrade diri kita selanjutnya ke depannya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.